Kalau ngomongin mitologi Yunani, pasti ada satu nama yang gak pernah ketinggalan disebut. Siapa lagi kalau bukan Zeus, sang raja para dewa, pemegang petir ilahi yang dahsyat, dan pemilik tahta gemerlap di puncak Gunung Olympus. Namanya menggema di setiap sudut alam semesta mitologi, menjadi pusat dari hampir semua drama, konflik, dan romansa para dewa dan manusia. Tapi jangan salah sangka, hidup Zeus ini nggak langsung jadi enak dari awal. Jauh dari kata nyaman. Bahkan waktu bayi pun, dia hampir banget jadi santapan makan siang ayahnya sendiri. Betul sekali, santapan siang. Ngeri kan? Jadi ceritanya begini. Ayahnya, Cronus, adalah salah satu dewa Titan terkuat, penguasa waktu dan alam semesta sebelum para dewa Olympus berkuasa. Cronus ini punya satu ketakutan besar yang menghantuinya siang dan malam. Ketakutan kehilangan kekuasaan. Kenapa? Karena dia pernah mendengar sebuah ramalan kuno yang mengerikan, bahwa suatu hari nanti, salah satu anaknya sendiri yang akan menggulingkannya dari tahta. Sebuah nasib yang ironis, mengingat dia sendiri juga menggulingkan ayahnya, Ouranos. Maka, untuk mencegah ramalan itu jadi kenyataan, Cronus melakukan hal yang sangat kejam. Tiap kali istrinya, Rhea, melahirkan seorang anak, tanpa ragu, tanpa sedikit pun belas kasihan, langsung dia telan bulat-bulat. Bayangkan, satu persatu anaknya ditelan, seolah mereka hanyalah cemilan sore. Sangat-sangat mengerikan. Anak-anak pertamanya, Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon, semuanya merasakan nasib pahit itu. Mereka terperangkap dalam perut ayah mereka sendiri. Hati seorang ibu mana yang tidak hancur melihat anak-anaknya ditelan begitu saja? Rhea sangat putus asa. Namun, dia tidak menyerah. Ketika tiba giliran anak keenamnya, Zeus, Rhea menyusun sebuah rencana cerdik, sebuah strategi terakhir untuk menyelamatkan putranya. Begitu Zeus lahir, Rhea langsung menyembunyikan bayi mungil itu di sebuah gua terpencil yang aman di Pulau Kreta. Konon, gua ini sangat tersembunyi, terlindungi dari mata dan indera Cronus yang tajam. Lalu, untuk mengelabui Cronus, Rhea membungkus sebuah batu besar dengan kain lampin bayi, menyerupai bayi yang baru lahir. Dan Cronus, dalam ketakutannya yang membutakan, dia bahkan tidak memeriksa. Tanpa curiga sedikit pun, langsung dia telan batu itu bulat-bulat. Merasa puas karena ramalan itu telah dia gagalkan. Sementara itu, Zeus kecil tumbuh besar, jauh dari cengkeraman ayahnya dan kemewahan Olympus. Dia diasuh dan dilindungi di dalam gua yang aman itu. Para nimfa, peri-peri alam yang baik hati, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Susu kambing ajaib bernama Amalthea menjadi nutrisi utama bagi Zeus, memberinya kekuatan dan vitalitas yang luar biasa. Konon, tanduk Amalthea ini kelak menjadi cornucopia, tanduk kelimpahan yang bisa memenuhi segala keinginan. Para Kouretes, prajurit-prajurit perkasa, menari dan memukul perisai mereka dengan keras di luar gua, menciptakan suara gaduh untuk menutupi tangisan bayi Zeus agar tidak didengar oleh Cronus. Tahun demi tahun berlalu. Zeus tumbuh menjadi dewa muda yang perkasa, penuh kekuatan, dan siap menghadapi takdirnya. Dia tahu siapa dirinya dan apa yang harus dia lakukan. Ketika dia merasa sudah cukup kuat, tiba saatnya untuk kembali dan menuntut apa yang seharusnya. Dia kembali untuk menghadapi ayahnya sendiri, sang tiran Cronus. Pertarungan tidak akan mudah, tapi Zeus tidak sendirian. Dengan bantuan ramuan ajaib yang diberikan oleh Metis
dewi kebijaksanaan, Zeus berhasil membuat Cronus memuntahkan semua anaknya yang telah dia telan. Dan bayangkan pemandangan itu. Satu persatu, dewa-dewi Olympus yang perkasa dimuntahkan dari perut Cronus. Poseidon, dewa lautan, Hades, penguasa dunia bawah, Hera, calon ratu para dewa, serta Hestia dan Demeter. Mereka semua, para saudara dan saudari Zeus, akhirnya bebas. Persatuan kekuatan para dewa Olympus ini menjadi kunci. Mereka bersatu padu, mengikrarkan sumpah untuk mengakhiri tirani para Titan. Dan pecahlah perang besar yang mengguncang seluruh alam semesta. Sebuah konflik epik yang dikenal sebagai Titanomachi. Perang ini berlangsung selama 10 tahun penuh kekacauan, kehancuran, dan pertempuran yang tak ada habisnya. Langit bergejolak, bumi retak, dan lautan mengamuk. Dalam pertempuran sengit ini, Zeus dan para saudaranya mendapatkan sekutu dan hadiah luar biasa. Para Cyclops, raksasa bermata satu yang terkurung oleh Cronus, dibebaskan oleh Zeus, dan sebagai balas budi, mereka membuatkan senjata-senjata ilahi yang tak tertandingi. Zeus mendapatkan petir ilahi yang mampu menghancurkan apa saja. Poseidon mendapatkan Trisula yang bisa mengendalikan lautan dan gempa bumi, dan Hades mendapatkan helm gaib yang membuatnya tak terlihat. Dengan senjata-senjata ini dan bantuan dari para Hekatonkires, raksasa bertangan 100, kekuatan para dewa Olympus semakin tak terbendung. Akhirnya, setelah 1 dekade pertarungan sengit, para Titan dikalahkan. Mereka yang memberontak, termasuk Cronus, dihukum dan dipenjarakan di Tartarus, jurang terdalam di dunia bawah. Kekuasaan Cronus berakhir sudah, dan era baru pun dimulai. Zeus pun naik tahta, menjadi raja para dewa yang baru, penguasa langit, sang pembawa badai, dan pengendali petir. Dia membagi kekuasaan alam semesta dengan saudara-saudaranya. Poseidon mendapatkan lautan, dan Hades mendapatkan dunia bawah. Dan bersama para dewa Olympus lainnya, mereka menciptakan tatanan baru bagi alam semesta. Namun, Zeus ini bukan cuma raja dan pemimpin yang perkasa. Dia juga raja drama. Ya, kamu gak salah dengar, raja drama. Karena Zeus dikenal juga sering banget jatuh cinta. Bukan cuma sama dewi-dewi Olympus yang cantik, tapi juga sama manusia biasa. Dan untuk mendekati mereka, dia sering menyamar dalam berbagai wujud yang gak terduga. Kadang dia jadi banteng yang gagah, seperti saat menculik Europa. Kadang dia jadi angsa yang anggun, seperti saat merayu Leda. Dan yang paling mengejutkan, kadang dia muncul sebagai hujan emas, seperti saat merayu Danae. Bayangkan, hujan emas. Kisah-kisah cintanya yang rumit ini seringkali menciptakan drama dan konflik di Olympus, terutama dengan istrinya Hera yang sangat pencemburu. Anak-anak Zeus juga nggak kalah beken dan berpengaruh dalam mitologi. Daftar keturunannya panjang dan kompleks. Athena, dewi kebijaksanaan yang lahir dari kepalanya. Apollo, dewa cahaya dan musik, beserta saudara kembarnya Artemis, dewi perburuan. Hermes, sang pembawa pesan para dewa. Hercules, pahlawan terkuat dari semua manusia. Dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau dibilang silsilah keluarga Zeus itu ruwet banget. Dan dunia mitologi Yunani rasanya isinya keluarga besar Zeus semua. Simbol-simbol Zeus pun sangat ikonik. Petir yang melambangkan kekuasaan dan kemarahannya. Elang yang melambangkan kebesaran dan pengawasannya dari angkasa. Serta tahta emas di Olympus.
Nama Zeus sendiri memiliki arti yang sangat mendalam, langit atau cahaya. Sebuah nama yang sangat pas untuk penguasa langit dan penguasa tertinggi para dewa. Tapi, meskipun penuh dengan kontroversi, drama, dan kisah-kisah romansa yang rumit, Zeus juga dikenal sebagai dewa keadilan. Dia adalah pelindung kebenaran, penegak sumpah, dan pemberi hukuman bagi mereka yang sombong, licik, atau melanggar aturan ilahi. Dia bertanggung jawab menjaga keseimbangan kosmos, meskipun caranya terkadang unik. Nah, dari kisah epik Zeus ini, kita bisa ambil banyak pelajaran penting. Berani melawan ketidakadilan. Seperti Zeus yang berani melawan tirani ayahnya, Kronos, kita diajarkan untuk tidak takut berdiri di hadapan ketidakbenaran. Kepemimpinan itu tanggung jawab. Tahta tidak datang tanpa beban. Kekuasaan harus diemban dengan kebijaksanaan dan keadilan, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Masa lalu bukan penghalang untuk jadi besar. Meskipun masa kecilnya penuh bahaya dan dia harus menyembunyikan identitasnya, Zeus tumbuh menjadi pemimpin yang tak terbantahkan. Dan kalau kamu terlalu takut kehilangan kuasa, bisa-bisa kamu jatuh sendiri. Kisah Kronos adalah pengingat bahwa ketakutan dan paranoia akan kekuasaan justru bisa menghancurkan diri sendiri. Oh ya, satu lagi pelajaran penting dari kisah ini. Jangan pernah percaya batu yang dibungkus kain. Serius deh, itu cuma akal-akalan. Zeus memang penuh drama, penuh intrik, dan penuh kisah-kisah yang tak terduga. Tapi dari ceritanya, kita bisa belajar banyak tentang kekuatan, keadilan, keberanian, dan bagaimana takdir bisa diukir oleh tangan kita sendiri. Kalau kamu suka cerita-cerita mitologi yang mendalam dan penuh makna kayak gini, jangan lupa follow, like, dan share ya, biar makin banyak yang tahu kisah-kisah epik ini. Sampai ketemu di kisah-kisah mitologi berikutnya. Salam petir!